Selamat siang pemirsa, Presisi Siang kembali hadir untuk Anda. Selama 1 jam ke depan, kami juga telah menyiapkan sejumlah informasi terkini. Bersama saya Bribda Joy Syedika, kita lihat dulu 3 berita utama siang ini. Polda Kalimantan Selatan menggelar rilis pengungkapan kasus serta pemusnahan barang bukti narkotika dalam jumlah besar. Polres Tasikmalaya meresmikan jembatan Balasipun, akses transformasi vital yang kembali kokoh. Aktivitas olahraga bersama mewarnai agenda personel Polres Kediri dan jajaran Polsek Rayon 1 melalui Goes Ceria. Pemirsa, Kepolisian Daerah Kalimantan Selatan menggelar rilis pengungkapan kasus serta pemusnahan barang bukti narkotika dalam jumlah besar di Mapolda Kalimantan Selatan, Banjarbaru pada Senin pagi tanggal 13 April 2026. Kegiatan dipimpin langsung oleh Kapolda Kalimantan Selatan dan dihadiri oleh jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah termasuk Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Selatan. Dalam kesempatan tersebut disampaikan bahwa barang bukti utama berasal dari penangkapan 2 orang kurir asal Jakarta dan Lampung oleh Direktorat Reserse Narkoba Polda Kalimantan Selatan pada 8 April 2026. Kedua pelaku ditangkap di wilayah Banjarmasin Utara dengan barang bukti sabu seberat 43,8 kg. Hasil penyelidikan menunjukkan kedua tersangka merupakan bagian dari jaringan narkoba internasional yang dikendalikan oleh seorang buron. Dalam pemusnahan kali ini, total barang bukti yang dimusnahkan merupakan akumulasi dari sejumlah pengungkapan kasus, terdiri dari sabu seberat 75,2 kg dan ekstasi sebanyak 15.742 butir. Nilai total barang bukti tersebut diperkirakan mencapai lebih dari 151 miliar rupiah. Dalam kasus ini, polisi menetapkan 59 tersangka, terdiri dari 57 laki-laki dan 2 perempuan. Pengungkapan ini dinilai telah menyelamatkan ratusan ribu jiwa dari bahaya penyalahgunaan narkotika, serta menghemat biaya rehabilitasi hingga triliunan rupiah. Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Selatan menyampaikan apresiasi atas kinerja aparat kepolisian dalam memberantas peredaran narkoba serta menekankan pentingnya peran serta masyarakat dalam pengawasan lingkungan. Sebelum dimusnahkan, barang bukti terlebih dahulu dilakukan pengujian keaslian oleh tim laboratorium forensik Polda Kalimantan Selatan. Kegiatan ini menjadi bukti komitmen kepolisian dalam memberantas peredaran narkotika serta melindungi generasi muda dari ancaman narkoba. Dari Humas Polda Kalimantan Selatan melaporkan untuk Polri TV. Pemirsa, Kepolisian Daerah Jawa Barat berhasil mengungkap peredaran obat keras tertentu. Sebanyak 99.000 butir obat berhasil disita dari jaringan yang beroperasi di Indramayu hingga Jakarta. Berikut informasinya untuk Anda. Ditres Narkoba Polda Jabar beserta polisi jajaran telah berhasil melakukan pengungkapan kasus tindak pidana produksi dan edar keras obat ilegal. Kepolisian Daerah Jawa Barat berhasil mengungkap peredaran obat keras tertentu dalam jumlah besar. Pengungkapan ini berawal dari penangkapan 2 pelaku berinisial P dan D di wilayah Indramayu, yang kemudian berujung pada penangkapan pria berinisial MN asal Aceh di kawasan Durensawit, Jakarta Timur. Dari tangan para pelaku, total sebanyak 99.000 butir obat keras terbatas berhasil diamankan. Saat ini ketiga pelaku masih menjalani pemeriksaan lebih lanjut.
Polisi masih mendalami asal-usul obat dan jaringan peredarannya. Sementara itu, para pelaku dijerat dengan Undang-Undang Kesehatan dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Dari Humas Polda Jawa Barat melaporkan untuk Polri TV. Demikian kegiatan konferensi pers dari Polda Jabar. Saya Pribda Ilham, pamit undur diri, salam presisi. Pemirsa, Divisi Hubungan Internasional Polri bersama Australian Federal Police menggelar sosialisasi pencegahan tindak pidana perdagangan orang di Kabupaten Wakatobi. Kegiatan ini menyasar masyarakat pesisir yang dinilai rentan terhadap praktik perdagangan manusia. Sosialisasi pencegahan tindak pidana perdagangan orang digelar di dua lokasi, yakni Aula Kantor Desa Mola Utara, Kecamatan Wangi-Wangi Selatan, dan Kantor Kelurahan Wandoka, Kecamatan Wangi-Wangi. Kegiatan ini dihadiri perwakilan masyarakat Semola Raya dan warga Wandoka. Dalam kegiatan tersebut, Divhubinter Polri bersama Australian Federal Police memberikan edukasi terkait bahaya perdagangan manusia, termasuk modus yang kerap menyasar masyarakat pesisir, khususnya nelayan. Kabak Batanas Set NCB Interpol Indonesia Divhubinter Polri, Kombes Pol Fibri Karpiananto menyampaikan kegiatan ini sebagai langkah pencegahan agar masyarakat tidak terlibat dalam tindak pidana perdagangan orang, baik sebagai pelaku maupun korban. Ia menegaskan mayoritas warga berprofesi sebagai nelayan sehingga rentan dimanfaatkan jaringan penyelundupan manusia. Masyarakat diminta segera melapor ke polisi jika menemukan aktivitas mencurigakan. Bahwa Mabes Polri dengan Kepolisian Federal Australia telah melakukan kerjasama yang begitu eratnya di berbagai hal, utamanya adalah penanggulangan transnational crime. Nah, salah satunya adalah di bidang tugas penanggulangan people smuggling. Nah, tujuan kita ke sini, kenapa kita pilih Kelurahan Wandoka? Karena kita merasa Wandoka ini mayoritas adalah nelayan, dan kita tidak ingin para nelayan di Wandoka ini menjadi korban, menjadi pelaku, menjadi fasilitator dari people smuggling. Jadi kita ingin masyarakat ini menjadi mata dan telinga kita apabila ada kejadian people smuggling. Tolong semata-mata beritahu kami, beritahu Polres, sehingga kita bisa menindaklanjuti. Melalui sosialisasi ini, diharapkan masyarakat Wakatobi semakin waspada dan tidak terjerumus dalam praktik perdagangan manusia, sekaligus memperkuat kerjasama internasional dalam memerangi kejahatan lintas negara. Dari Humas Polres Wakatobi, Polda Sulawesi Tenggara melaporkan untuk Polri TV. Pemirsa, peredaran narkotika masih menjadi ancaman serius bagi generasi bangsa. Polres Ponorogo kembali menunjukkan komitmennya dengan mengungkap kasus narkotika golongan 1 jenis sabu. Hari ini menginformasikan kami dari Polres Ponorogo sedang melaksanakan kegiatan press conference ungkap kasus narkoba jenis sabu. Kegiatan berjalan di Aula Wengker, Polres Ponorogo. Polres Ponorogo menggelar konferensi pers pengungkapan kasus narkotika jenis sabu, di mana petugas berhasil mengamankan seorang tersangka beserta barang bukti sabu siap edar. Keberhasilan ini menjadi bukti nyata komitmen Polri dalam memberantas peredaran gelap narkotika. Polres Ponorogo menegaskan tidak akan memberi ruang bagi pelaku kejahatan narkotika di wilayah hukumnya. Masyarakat diimbau untuk terus berperan aktif dalam memberikan informasi terkait peredaran narkoba. Upaya ini dilakukan untuk menciptakan lingkungan yang aman dan bersih dari penyalahgunaan narkotika. Dari Humas Polres Ponorogo, Polda Jawa Timur melaporkan untuk Polri TV. Sekian menginformasikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam presisi. Pemirsa, Polri bersama stakeholder kembali berhasil menyelamatkan uang negara sebesar 11,4 triliun yang merupakan hasil dari upaya penindakan dan penertiban kawasan hutan yang dilakukan secara terintegrasi melalui sinergi aparat penegak hukum termasuk Polri. Presiden Prabowo Subianto menyaksikan langsung penyerahan uang negara senilai 11,4 triliun hasil penertiban kawasan hutan yang merupakan hasil peran aktif Polri dan Satgas Penertiban Kawasan Hutan atau PKH.
Peran Polri menjadi kunci dalam mengungkap berbagai pelanggaran, mulai dari penelusuran aliran dana, pengamanan barang bukti, hingga mendukung proses penegakan hukum. Uang tunai yang berhasil kita selamatkan sampai hari ini adalah 31,3 triliun rupiah. Dengan uang ini kita bisa memperbaiki 34.000 sekolah-sekolah kita di seluruh Indonesia. Semua sekolah seluruh Indonesia kita perbaiki, kita bikin modern, kita lengkapi dengan digitalisasi, dengan layar-layar digital yang cerdas. Kita perbaiki semua MCK di semua sekolah kita. Kita bisa bangun ribuan jembatan-jembatan di desa-desa. Kita bisa bayangkan perubahan nasib rakyat kita dengan penyelamatan uang dan aset yang saudara-saudara telah hasilkan. Kalau tidak kita selamatkan, kalau tidak Satgas PKH bekerja dengan baik, uang ini hilang. Uang ini tidak bisa dimanfaatkan oleh warga negara, oleh rakyat kita. Saya ingin ucapkan terima kasih kepada saudara-saudara yang bekerja dalam Satgas PKH ini, menjaga kekayaan negara, menyelamatkan kekayaan negara adalah sungguh pekerjaan penuh kehormatan. Sudah terlalu lama kekayaan bangsa dan rakyat dirampok. Terlalu lama. Kebocoran masih terjadi, penyelundupan masih terjadi. Panglima TNI, Kapolri, Menteri Keuangan, Anda punya lembaga-lembaga yang tugasnya adalah untuk menghentikan penyelundupan. Gunakan segala wewenang yang ada pada Anda untuk menegakkan itu. Sinergi yang solid antar instansi menjadi kunci dalam memperkuat upaya penegakan hukum, khususnya dalam memberantas tindak pidana di sektor-sektor strategis yang memiliki peran vital dan perekonomian nasional. Melalui langkah-langkah yang terukur, profesional, dan berkelanjutan, Polri bersama dengan stakeholder terus berupaya menciptakan stabilitas keamanan serta memastikan pengelolaan sumber daya negara berjalan dengan transparan dan akuntabel. Dari Jakarta, Tim Liputan Polri TV. Pemirsa Presisi Siang akan segera kembali, tetaplah bersama kami.